Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami di TVRI Saluran Pemersatu Bangsa. Luar biasa ya, tadi sudah dijelaskan ya apa pengaruhnya. Ternyata akhlak itu sangat bisa mempengaruhi derajat orang di surganya nanti, Ustaz. Nah, tapi mungkin sebelum melangkah lebih jauh, bisa dijelaskan dulu, Ustaz. Di sini ketika ada adab, kemudian akhlak, ada lagi yang namanya moral, etika. Nah, bagaimana kita memandang itu dan parameternya apa ukurannya? Sebenarnya adab ya, kalau adab dia cenderung lebih luas ya. Jadi makna adab itu adab tentang seorang terhadap dirinya sendiri. Adab misalnya kehidupan sehariannya, bagaimana dia misalnya mau tidur adabnya apa, bangun tidur adabnya apa. Tidak mesti harus kontak dengan orang lain. Nah, jadi tentang tetap dirinya sendiri, misalnya dia masuk WC, keluar WC, ya, itu sudah termasuk adab ya. Adab seharinya misalnya dia baca Quran, adab misalnya dia zikir pagi petang, itu lebih umum. Adab makan, adab minum, lebih umum. Tapi kalau akhlak kontennya lebih menjurus kepada bagaimana kita kontak dengan orang lain. Makanya akhlak terhadap ibu, akhlak terhadap istri, akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap teman-teman, lingkungan dan lingkungan ya, seperti itulah. Jadi adab kaitannya kalau kita bersinggungan, ada interaksi di situ. Iya, lebih umum adab. Dia bahkan berkaitan bukan akhlak tadi ya. Akhlak interaksi dengan orang lain. Kalau adab dia lebih umum, interaksi kita dengan orang lain dan juga terhadap diri sendiri. Kira-kira demikian. Dan ini dua-duanya membuka pintu pahala yang luar biasa. Karena kita sehari-hari kita pasti melakukan sesuatu. Kita pasti tidur, kita pasti makan, kita pasti pakai sendal, kita pasti masuk WC, kita pasti keluar WC. Nah, kita ingin keseharian kita ini berpahala. Gimana caranya? Itu masalahnya. Kadang orang lalaikan padahal ini pintu pahala yang besar. Kalau dia menjalankan sehari-hari tanpa mengikuti sunnah Nabi, pahala terkadang-kadang bisa hilang, tidak ada. Tapi tatkala dia menjalankannya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dia pelajari bagaimana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kesehariannya penuh dengan pahala. Tapi nggak bisa, artinya apakah bisa kemudian ada yang menyamakan antara akhlak kemudian dengan moral? Itu hal yang berbeda. Sebenarnya itu istilah saja. Istilah saja. Kita mengatakan moral boleh, maksudnya etika, akhlak itu istilah. Yang penting kata para ulama la musyahata fil istilah. Tidak ada masalah dalam istilah. Yang penting kita paham maksudnya apa. Seperti kira-kira demikian. Oke, jadi supaya tidak ada perdebatan di antara kita. Silakan dilanjutkan, Ustaz. Karena kita tadi telah menjelaskan tentang pentingnya adab dan akhlak. Saya ingin tekankan pula, tadi sudah saya ingatkan bahwasanya hari-hari kita berisi dengan kegiatan, dan ternyata kegiatan yang paling banyak kita lakukan adalah interaksi kita dengan orang lain, lebih daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Kita sholat 5 waktu, tapi sholat sekali sholat 5 menit lah. Ya, setengah jam masa untuk sholat tok. Kita baca Quran mungkin nggak lama. Seorang baca Quran mungkin selembar, 2 lembar, 3 lembar, maksimal 1 juz ya. Kemudian mungkin dia berzikir, tidak lama. Tetapi kebanyakan waktu dia adalah interaksi dengan orang lain. Ya, misalnya dia di rumah, dia interaksi dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Dia interaksi dengan sopirnya, dengan membantunya. Kemudian dia pergi ke kantor, dia interaksi dengan kawan kerjanya, rekan kerjanya. Dia pergi ke masjid, interaksi dengan jamaah masjid. Di jalan mungkin dia interaksi dengan supir taksi. Kalau ternyata dia berakhlak yang mulia, maka argo pahalanya jalan terus. Ya, karena dia punya akhlak yang mulia, dia sudah tersetting menjadi orang yang berakhlak mulia. Ya, makanya inilah keistimewaan akhlak yang mulia. Tetapi untuk menuju ke sana, bagaimana bisa berakhlak mulia memang perlu perjuangan. Tetapi jika seorang sudah tersetting menjadi orang berakhlak mulia, argo pahalanya jalan terus. Ya, berbeda orang baca Quran mungkin 15 menit berhenti, sudah argo pahala stop untuk berkaitan dengan baca Quran. Ya, dia sholat mungkin 5 menit, tambah dengan sholat qobliyah, sholat ba'diyah, taruhlah 10 menit. Setelah itu argo pahala stop. Tetapi kalau akhlak enggak. Akhlak kita di rumah senyum sama istri, sama anak-anak, ya, tawa dengan mereka, kita niatkan karena Allah, maka pahala jalan terus. Ini diantara keistimewaan akhlak yang mulia. Kemudian orang berakhlak mulia itu hidupnya benar-benar tenang, hidupnya bahagia. Ya. Kenapa? Dia memiliki akhlak yang mulia. Dia mudah memaafkan, tidak suka pendendam, dia tidak hasad sama orang, tentram, ya. Dia jaga lisannya, tidak ganggu orang lain. Tapi kalau orang akhlaknya buruk, dia menderita dalam kehidupannya. Dia udah kaya tapi masih hasad. Gimana? Sudah punya mobil banyak, lihat orang mobil lebih bagus, hasad lagi. Dengki. Gimana? Ada punya masalah sama orang, dendam, tidak mau memaafkan. Mau tidur, susah. Sebelum tidur pikir-pikir, si fulan kurang ajar, si fulan kurang ajar, si fulan kurang ajar. Gimana mau tidur tentram? Sementara hatinya dendam. Apalagi ibu-ibu ya, kadang-kadang dendamnya nggak hilang-hilang. Oleh karenanya, enggak juga ya, enggak salah juga maksudnya ya. Jadi, seorang tatkala dia memiliki akhlak yang mulia, dia hidup sangat tentram, pahalanya juga besar, derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Bulughul Maram insyaallah, Kang Agus ya.
Ya, kita mulai. Ya, silakan. Ya, kita mulai ya. Ini kitab-kitab Bulughul Maram ya, di akhir kitab Bulughul Maram. Sebenarnya kitab Bulughul Maram itu menakjubkan. Dia dari awal sampai akhir berbicara tentang hukum fikih. Fikih taharah, fikih salat, fikih haji. Di ujungnya tentang adab dan akhlak. Di ujungnya tentang adab dan akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, penulis buku ini, ingin mengingatkan kepada kita, jika Anda sudah berilmu, menguasai cabang-cabang ilmu, ahli fikih, jangan lupa adab dan akhlak. Jangan lupa adab dan akhlak. Karena seorang terkadang dia bagus hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia lupa bahwasanya ada pintu-pintu kebaikan yang luar biasa yang Allah beri celah bagi kita, yaitu bagaimana interaksi kita dengan orang lain. Maka kitab yang kita bahas ini adalah bagian akhir, juz akhir dari kitab Bulughul Maram. Saya akan bacakan hadis yang pertama tentang adab sesama muslim atau hak sesama muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Sungguhnya hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Qila ma hunna ya Rasulullah? Maka ditanyakan, apa saja hak-hak tersebut wahai Rasulullah? 6 perkara tersebut. Nabi menjelaskan. Pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kau bertemu dengan dia, ucapkanlah salam kepadanya. Yang pertama. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kau diundang, dipanggil, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahlahu. Kalau dia minta nasihat, maka nasihatilah dia. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fashammitu. Kalau dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka balaslah dengan mengucapkan apa? Yarhamukallah. Kemudian wa idza marid fa'udhu. Kalau dia sakit, maka jenguklah. Kemudian wa idza mata fatba'hu. Kalau dia meninggal, maka ikutilah jenazahnya, ya. Ini 6 perkara. Saya ulangi ibu-ibu, ini hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Yang pertama, kalau ketemu apa? Ucapkan salam, ya. Yang ketemu ucapkan salam. Kedua, kalau diundang, nah ini paling enak, kalau diundang apa? Datang. Kemudian yang ketiga, kalau minta nasihat, mungkin ada curhat, ya, kita nasihati. Kasihan dia punya masalah, dia curhat, kita nasihati dia. Yang keempat, kemudian kalau dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan apa? Yarhamukallah. Kalau dia sakit, kita jenguk. Kalau dia meninggal, kita layati jenazahnya. Kita salatkan, kita kuburkan jenazahnya. Ini adalah 6 perkara adab seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Bukan berarti tidak ada adab-adab yang lain. Ini adab-adab lebih spesial. Makanya Nabi sebutkan secara khusus. Ini berkaitan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, antara seorang muslimah dengan muslimah yang lainnya. Selama dia masih seorang muslim, adab ini berlaku. Ingat, Nabi SAW tidak berkata adab seorang yang bertakwa terhadap bertakwa yang lain. Tidak. Terkadang seorang muslim tersebut bukan orang bertakwa. Terkadang mungkin dia pelaku maksiat. Terkadang mungkin dia mungkin meninggalkan sebagian sholat. Terkadang mungkin dia minum khamar. Tetap dia seorang muslim. Dia belum kafir. Ya, dia masih seorang muslim, maka dia punya hak untuk harus kita perhatikan. Harus kita perhatikan. Ingat, jadi karena saya lihat fenomena sebagian orang hanya berbuat baik sesama yang ngaji-ngaji saja misalnya, yang sama yang jilbaban saja misalnya, ya, yang sama jenggotan saja misalnya. Padahal ini terbuka umum, ya. Selama muslim, muslimah, penting dia seorang muslim, dia seorang wanita muslimah, dia punya hak. Kalau kita ketemu, kita salam, ya. Kita salam. Kalau dia undang, kita datang, apalagi tetangga dan yang lainnya. Maka ini kita perlu ingatkan, hak antara muslim dengan muslim yang lainnya. Bagaimana Kang Gus? Kita perinci satu persatu. Ya, boleh, silakan Ustaz. Oke. Yang pertama, kalau kita ketemu dengan dia, kita ucapkan salam. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya, ya, salam itu adalah pahala yang luar biasa. Maka Nabi SAW punya perhatian khusus terhadap salam. Ya, kata Nabi SAW, ya, afsyus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Bahkan Nabi SAW waktu pertama sampai di kota Madinah, berhijrah dari Mekah menuju kota Madinah, Nabi SAW berkata, ayyuhan nas, afsyus salam, wahai manusia sekalian, tebarkan salam. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Wasallu bilail wa nasu niyam, wa'timu ta'am, berilah makan kepada fakir miskin. Dan salatlah malam kalian tatkala orang-orang sedang tidur pulas. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Yang pertama Nabi sebutkan afsyus salam, tebarkanlah salam di antara kalian. Kenapa salam itu menumbuhkan rasa cinta? Assalamualaikum warahmatullahi, artinya apa? Keselamatan dan rahmat Allah bagi engkau. Bayangkan ada seorang muslim doain kita ajak waalaikumsalam. Engkau juga diberi keselamatan, engkau juga diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh keindahan saling mencintai sama seorang muslim, saling mendoakan di antara mereka. Kalau kita sudah beri salam sama orang, terkadang itu menghilangkan berbagai penyakit hati. Mungkin orang itu hasad sama kita. Kita mungkin naik mobil mewah, dia lihat. Begitu kita bawa kaca, assalamualaikum, langsung dia merasa dihargai. Ya, dia merasa dihargai.
Ya, jadi salam itu membuka hati sesama muslim. Maka jangan disepelekan ya. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu pernah dia berjalan di pasar, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia pernah berjalan di pasar, kerjaan dia cuma beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ketemu orang, assalamualaikum. Ketemu orang lagi, assalamualaikum. Kita sekarang kalau gitu dibilang aneh ya. Tapi itu pernah dipraktekkan oleh seorang sahabat. Kenapa? Dia ingin menjelaskan bagaimana indahnya menebarkan salam. Apalagi sampai jabat tangan. Bayangkan orang jabat tangan, dosa berguguran. Hati dekat, apalagi bersentuhan. Sebagian kita terkadang cipiki. Itu semua menghilangkan penyakit hati ya. Makanya salam itu sangat penting. Dan Nabi menyebutkan, inna baina yaday sa'at taslimal khassah. Kata Nabi, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah hanya memberi ucapkan salam kepada orang yang dikenal. Ini Nabi ingatkan. Jadi kita kalau kita apalagi kita di tanah air ketemu siapa saja, semua muslim kita ucapkan salam. Tidak usah ragu-ragu karena kita mengucapkan salam, dia jawab nggak dijawab, kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebentar sebelum lanjut. Ya. Nah, menyebarkan salam itu apakah memang sebuah keharusan ada diikuti dengan tindakan yang lain gitu ya, seperti dengan berjabat tangan, kemudian kalau ibu-ibu juga anak-anak itu sampai sebatas mana? Apakah hanya sekedar penyampaian salamnya saja atau diikuti dengan tindakan-tindakan yang lain? Sebenarnya yang dianjurkan paling utama adalah ucapan salam. Tentu disertai dengan kehangatan, dengan senyum. Assalamualaikum sambil nggak lihat ya percuma juga. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Orang juga ini orang kenapa nggak salam ya? Karena salam itu terkadang ya orang mengucapkan salam itu menunjukkan tawadhu hatinya. Terkadang orang kaya tidak memberi salam kepada orang miskin. Kenapa dia? Ngapain saya beri salam sama dia? Terkadang bos tidak memberi salam kepada supirnya misalnya atau pembantunya. Kenapa? Berarti ada keangkuhan. Kalau orang memberi salam berarti dia menunjukkan dia hatinya apa? Bersih. Ya. Apalagi salam kan nggak bayar, gratisan ya. Cuma assalamualaikum, assalamualaikum, nggak ada bayar-bayaran ya. Kenapa kita harus pelit mengucapkan salam yang untung kita dapat pahala? Yang untung dari. Nah, kita paling utama mengucapkan salam. Adapun lebih daripada itu, contohnya dengan wajah lebih berseri, dengan jabat tangan, ini plus. Seandainya tidak kita lakukan juga tidak mengapa. Yang penting kita tulus waktu mengucapkan salam. Dan itu dimanapun ya. Mungkin ibu ada yang pernah naik angkot? Pernah nggak ngucapin salam begitu masuk? Assalamualaikum gitu. Nah, belum ya. Nah kalau kayak gini apakah memang di semua tempat sebenarnya, Ustadz? Apakah misalkan naik angkot atau naik kereta, Assalamualaikum gitu? Seharusnya demikian. Nah, seharusnya demikian. Tetapi seperti tadi saya jelaskan, sahabat Ibnu Umar ke pasar, tidak ketemu orang dia assalamualaikum, assalamualaikum. Cuma sunnah itu mulai hilang. Perbuatan ini mulai ditinggalkan. Ya, kita coba menghidupkan, nggak ada masalah. Jadi kita mungkin nggak perlu sampai ke mall kita salam-salam orang, mungkin berat bagi kita. Kita mulai dari lingkungan kita. Jalan di depan tetangga, assalamualaikum. Masuk ke kios, assalamualaikum. Kan ya, kalau mall mungkin terlalu besar. Kita misalnya di kios-kios tetangga, jangan lupa assalamualaikum ya. Masuk rumah, assalamualaikum. Ketemu suami, assalamualaikum. Ketemu tetangga, assalamualaikum. Kita mulai terapkan dalam ruang lingkup kita di daerah tempat tinggal kita. Saya rasa bisa dimulai dari itu. Iya, baik. Silakan lanjutkan. Baik, yang kedua. Itu hak yang pertama. Hak yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, maka penuhilah. Islam memperhatikan hubungan sama muslim. Kalau kita undang seorang, orang tersebut tidak memenuhi undangan kita, hati kita nggak enak. Islam tidak ingin ada keributan di antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Maka Rasulullah tekankan, kalau dia undang kamu, maka penuhilah undangannya. Ustaz, apa hukumnya wajib kalau dia undang kita? Para ulama menjelaskan, dan ini pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama, bahwasanya yang wajib, paling wajib adalah undangan pernikahan, walimatul urs. Jadi kalau ada undangan pernikahan, ya ini yang harus kita wajib kita datangi ya, itu yang datangi. Selain itu kata para ulama sunnah. Selain itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Contoh, ada orang undang kita acara akikah, diundang. Apakah hukumnya wajib? Jawabannya tidak wajib. Sunnah. Tapi kalau sunnah artinya apa? Kalau kita datang dapat pahala. Tapi kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Contoh, dia undang makan siang. Apakah wajib kita memenuhi? Tidak wajib. Tapi dianjurkan kita memenuhi. Karena itu undangan sahabat ya. Jadi kalau ada yang telepon kita, Ustadz, bisa makan siang di rumah saya? Kita tahu, oh tidak wajib. Yang wajib yang mana kalau undangan apa? Pernikahan. Kita tanya dulu, lauknya apa? Kambing apa tempe? Kalau kambing wajib datang. Kalau tempe sunnah. Nggak begitu ya. Intinya kalau ada undangan apapun, akikah, undang makan siang, undang makan malam, ada acara syukuran ya, undang ya pingin kumpul-kumpul, maka hukumnya
sunnah. Apalagi dia sudah siapkan makan dia, saya masakin buat kamu nih. Nah, ini lebih anu lagi, lebih kuat lagi ya. Beda lagi kalau dia mengatakan semuanya saya undang, ini masih diberingan. Tapi kamu saya undang, ini lebih terfokus lagi, maka lebih tertekan lagi kita. Kalau untuk semuanya saya undang hadir. masih ada kemungkinan. Iya, untuk masih bisa kemungkinan menolak, ya? basa-basi, ada kemungkinan basa-basi. Tapi kalau dia bilang kamu yang saya undang, berarti dia ingin kita hadir. Maka berusaha kita hadir kecuali kalau ada halangan. Misalnya ada orang, Ustadz saya undang antum Ustadz. Ya acara ya Ustadz datang ya di mana, di Bali. Waduh jauh banget Bali. Bali harus safar bolak-balik. Ini saya mungkin belum bisa hadir karena terlalu jauh. Tapi kalau dekat mungkin kita bisa. Baik, tahan dulu Ustadz ya. Nah, ada juga cara misalkan orang itu menghindari untuk mendatang dengan sebut ya insya Allah gitu. Jadi insya Allah itu adalah salah satu cara untuk menghindari dengan halus. Nah, bagaimana kalau seandainya memang diri kita ini memang tidak bisa untuk memenuhi undangan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus basa-basi atau berkata yang sejujurnya? Tetap bersama kami, karena setelah kita akan kembali lagi. TVRI, kami kembali.